A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat FJA dan sahabat muslimah sekalian, alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Ramadan. Beberapa hari lagi Ramadan akan mengakhiri kita, akan menjauhi kita. Bulan yang kebagiannya ditangisi oleh para malaikat dan bumi, dan juga ditangisi oleh para orang-orang saleh. Bulan di mana Allah memberikan kesempatan dan rizki kepada kita semua, kesempatan yang tidak pernah diberikan di bulan-bulan yang lainnya. Bulan di mana ketika setiap detiknya yang berlalu kita manfaatkan dengan baik, maka pahala berganda-ganda Allah curahkan ke atas kita. Bulan yang Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga. Dan sebentar lagi bulan ini akan meninggalkan kita. Adakah kita termasuk orang-orang yang bisa meraih kejayaannya sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Adakah kita memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya? Sahabat FJA, mari sama-sama kita di penghujung bulan ini kita kejar keberkahannya. Biarlah ia meninggalkan kita dengan penuh kesyahduan, dengan penuh keredaan yang Allah rizkikan ke atas kita. Bulan yang salah satu natijahnya adalah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bersabar dan bertakwa. Teringat kami kepada satu kisah putri baginda Rasulullah SAW, salah satu wanita hebat di antara 4 wanita hebat yang ianya diberitakan oleh Rasulullah SAW sebagai wanita penghulu surga, Queen of the Jannah. Bagaimana predikat ini bisa diberikan kepada beliau, putri Rasulullah SAW? Fatimah Az-Zahra adalah anak bungsu wanita Rasulullah SAW. Di awal kenabian Rasulullah SAW, beliau menyaksikan betapa tantangan, betapa beratnya penderitaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam menegakkan kalimat Allah, dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Dikisahkan pada suatu pagi ketika Rasulullah SAW sedang bersujud di depan pintu Ka'bah, dan saat itu para pemuka kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal yang begitu sangat menentang Islam memerintahkan orang-orang untuk mengambil kotoran dan meletakkannya di atas punduk, di atas bahu Rasulullah yang sedang bersujud. Fatimah melihat dan dia berlari mendekati Rasulullah sambil menangis. Di usia yang masih sangat kecil, dia menyaksikan betapa siksaan dan penderitaan ayahnya begitu berat. Dia sisihkan kotoran yang ada di pundak ayahnya sehingga ayahnya tidak bisa mampu bangun dari sujudnya sambil menangis. Dan ayahnya berkata, "Jangan menangis wahai anakku, sesungguhnya kemenangan dan pertolongan Allah akan hadir ke atas kita." Kalau kita ingat bagaimana anak seusia itu melihat pertentangan-pertentangan, kalau bukan karena keimanan, mungkin dia akan hidup, akan membesar dengan traumatik, ketakutan.
Tapi tidak demikian dengan Fatimah Az-Zahra. Kesedihan serta apa yang dilalui di usia yang sangat masih muda, di mana beliau ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dikasihinya, saudara-saudara wanitanya, ibunya, sebelum hijrah ke Mekah. Dan itu salah satu di antara sebab kenapa ia disebut atau digelar sebagai ibu dari ayah pula yang menangis melihat Fatimah. Padahal mereka berhajat mengundang Fatimah agar Fatimah mampu memperhatikan tangisan ayahnya. Tapi mereka kemudian yang menangis melihat Fatimah. Kenapa? Karena memang Fatimah jarang bertemu, menjaga sekali auratnya di depan laki-laki. Namun ketika sahabat melihat Fatimah, apa yang mereka lihat? Fatimah memakai pakaian yang penuh dengan tambalan. Seorang putri Rasulullah, pakaiannya penuh dengan tambalan yang tidak bisa dihitung. Ada yang mengisahkan tambalan tersebut melebihi 20 tambalan. Bagaimana tidak sahabat menangis menyaksikan seorang putri Rasulullah dengan kehidupan yang begitu sederhana sekali. Dan Fatimah menghampiri Nabi dan bertanya, "Wahai ayahanda, apa yang membuat engkau menangis begitu hebatnya?" Rasulullah pun bercerita bahwa dia teringat satu firman di mana manusia yang dibangkitkan dan ketika dia hendak berhadapan dengan Allah dengan hisabnya, maka semuanya tidak ada satupun yang tidak akan melalui jembatan di atas api neraka. Dan ini yang amat ditakuti oleh Rasulullah. Betapa cinta dan sayangnya dia kepada umatnya. Dia sangat khawatir bahwa umatnya tidak selamat melalui jembatan di atas api neraka tersebut. Masya Allah, luar biasa cintanya Rasul kepada kita, memberi sebuah ingatan kepada kita. Dan kita yang berada di penghujung Ramadan ini, mari sama-sama kita terus pertingkatkan taubat kita kepada Allah, memohon ampunan kita kepada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahabat FJA dan sahabat muslimah sekalian, semoga di akhir Ramadan ini Allah rizkikan kepada kita sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, yaitu rizki ketakwaan dan kesabaran. Detik-detik Ramadan yang akan meninggalkan kita, kita pergunakan dengan sebanyak-banyaknya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi waktunya dengan semaksimal mungkin sehingga predikat ketakwaan itu dirizkikan kepada kita, yang menunjukkan betapa waktu yang berat pada sisi Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah dan Abu Talib, tapi ada di sisi Rasulullah adalah Fatimah yang mengurusi Rasulullah sebelum Rasulullah menikah kembali. Dan gelaran inilah yang disebut sebagai ibu daripada ayahnya. Fatimah juga digambarkan sebagai sosok yang sangat hampir mirip dengan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa wajahnya, cara berjalannya, perilakunya, cara bercakapnya, cara berbicaranya, semuanya mirip dengan Rasulullah SAW, putri yang sangat disayang oleh Nabi. Fatimah terkenal sebagai sosok yang sangat pemalu. Satu ketika Ali bin Abi Thalib balik ke rumahnya dan dia menyatakan kepada Fatimah bahwa barusan tadi ada majelis di mana Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah wanita yang paling mulia? Tak ada seorang sahabat pun yang mampu menjawabnya. Dan Ali bin Abi Thalib menceritakan hal ini kepada Fatimah.
Fatimah kemudian mengatakan kepada suaminya, sungguh aku tahu jawabannya wahai suamiku. Apakah itu? Dan Fatimah pun menjawab, wanita yang paling mulia adalah wanita yang tidak pernah melihat lelaki dan lelaki tidak melihatnya. Ali pun tersenyum dan dia sungguh sangat bersuka cita, bergembira. Tentu besok ketika ada majelis dengan Rasulullah dan Rasulullah bertanya tentang hal ini, saya akan mampu menjawabnya. Dan betul, ketika majelis zikir, majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah dengan para sahabat, dan sahabat bertanya kembali apa yang ditanyakan sebelumnya, Ali pun menjawab, saya tahu wahai Rasulullah. Dan Ali pun menerangkan bahwa wanita yang paling mulia adalah wanita yang tidak pernah dilihat oleh lelaki dan lelaki tidak pernah melihat dengannya. Rasulullah pun tersenyum dan dia tahu siapa yang memberikan atau membisikkan jawaban ini kepada Ali. Di sini dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Fatimah ada sebuah arti yang tersembunyi, bahwa wanita yang baik adalah wanita yang malu, yang menjaga auratnya, yang tidak mempertontonkan kecantikannya. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia dan juga kepada putri kesayangan beliau, Fatimah Az-Zahra. Dikisahkan pada suatu ketika, di detik-detik kehidupan terakhir Rasulullah SAW, Rasulullah memanggil Fatimah dan dia membisikkan sesuatu kepada Fatimah yang membuat Fatimah menangis. Dan kemudian dipanggil kembali Fatimah dan dibisikkan kembali oleh Rasulullah SAW. Dan Fatimah pun tertawa. Hal tersebut dipersaksikan oleh Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW. Dan setelah sepeninggalnya Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Fatimah, apakah yang diperkatakan oleh baginda kepadamu wahai Fatimah? Dan Fatimah menjelaskan, ketika Rasulullah membisikkan yang pertama, Rasulullah menyatakan bahwa Allah akan memanggilnya sebentar lagi. Dan ini membuat Fatimah menjadi sangat sedih sekali dan menangis. Dan Rasulullah kemudian membisikkannya untuk kedua kali dan mengatakan kepada Fatimah bahkan bahwa dia akan menyusulnya tidak lama kemudian. Dan Fatimah akan dijadikan oleh Allah SWT sebagai wanita penghulu surga, Queen of the Jannah. Masya Allah, betapa banyak ibrah ya sahabat FJ, sahabat muslimah, yang bisa kita petik dari Fatimah. Ketakwaan, kesabaran, sehingga tidak menjadikannya begitu teringin kepada kehidupan dunia. Kehidupan dunia dijadikan sebagai wasilah dan sarana untuk menggapai kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat kelak. Beliau putri Rasulullah SAW. Beliau bisa meminta apapun dari baginda, tapi baginda menjaganya agar Fatimah memiliki kecintaan terhadap dunia. Bahkan kesusahan kehidupan yang dialami oleh Fatimah, sampai-sampai Ali dan sahabat yang lain bertanya kepada Nabi untuk memberikan seorang pembantu kepada Fatimah. Namun ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, walaupun Fatimah adalah putrinya sendiri. Didikan seorang tua yang diberikan kepada anaknya bukan didikan kemanjaan atau didikan kesenangan, karena baginda tahu ini hanyalah sementara. Dan baginda datang menghampiri putrinya yang dia tahu kehidupan yang susah, dengan anak-anak yang masih kecil, dengan kehidupan yang harus dia lalui, membuat tepung sendiri. Baginda kemudian mengajarkan kepada Fatimah, hendakkah kamu aku ajarkan yang lebih baik daripada pembantu yang dihadirkan dari harta rampasan perang, yaitu bertasbih, bertakbir,
dan juga memuji Allah, bertakbir kepada, kemudian tahmid, tasbih dan takbir. Ini yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah untuk menggantikan seorang khadimat yang lebih baik. Masya Allah, luar biasa sekali kekuatan daya tahan yang dididik oleh Nabi kepada Fatimah. Dari perjalanan kehidupannya dari kecil sampai menjelang Allah panggil beliau, kehidupan yang penuh dengan didikan-didikan untuk memiliki kekuatan daya tahan, untuk menjadikan dunia sebagai sarana. Tetapi kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada akhirat, kecintaan kepada nabinya menjadi kecintaan yang sangat berbunga-bunga di dalam hatinya. Dan kita bermohon, wahai sahabat FJA dan sahabat muslimah sekalian, semoga Ramadan ini mendidik kita menjadi hamba-hamba yang juhud, hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang menjadikan kehidupan dunia ini hanyalah sarana, hanya sebentar, hanya satu kenikmatan yang ada di dunia berbanding kenikmatan yang di akhirat kelak. 1% saja, setetes air yang ada di kehidupan dunia. Janganlah jadikan kehidupan dunia ini kehidupan yang mengelabui kita, yang menjadikan nafsu kita begitu mengejar-ngejarnya. Tapi jadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana bagi kita untuk mengejar berhadapan dengan yang maha suci, yang maha khalik. Sehingga ketika kita berhadapan dengannya, kita dalam keadaan siap. Allah redha kepada kita dan dirizkikan oleh kita jannahnya insya Allah dengan terus memohon rahmatnya. Sahabat FJA, sekali lagi saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada sahabat FJA dan sahabat muslimah sekalian, kita pertingkatkan di akhir-akhir Ramadan ini. Kita perbanyak amalan-amalan kita. Jadikan waktu-waktu yang berlalu menjadi waktu-waktu yang berat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.